Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 4 subtema 1, yaitu tentang globalisasi ya. Materi yang akan kita bahas adalah materi IPA, yaitu tentang proses penyaluran listrik ya, energi listrik dari sumber pembangkitnya sampai ke rumah-rumah kita yang kita gunakan ya. Listrik yang kita gunakan setiap hari itu prosesnya bagaimana untuk proses penyalurannya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Kita tahu bahwa yang namanya pembangkit listrik atau sumber energi listrik itu bermacam-macam ya. Salah satunya ini dari pembangkit listrik tenaga air ya, PLTA ya, ada PLTN, ada PLTU dan sebagainya ya. Ini proses menghasilkan listrik ini tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses yang mendunia untuk memajukan teknologi dan sebagainya. Nah, ini listrik juga termasuk proses dalam bidang teknologi. Ini salah satunya, contoh ini yang kita bahas adalah tentang PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Listrik yang kita gunakan setiap hari ini ya memanfaatkan energi air ya. Jadi dari air mengalir kemudian aliran airnya itu yang digunakan ya. Jadi bukan airnya tapi aliran air digunakan untuk menggerakkan sebuah turbin. Nah, ketika turbin itu bergerak ya, akhirnya bisa menghidupkan generator yang bisa merubah menjadi energi gerak menjadi energi listrik dalam generator. Nah, itu adalah prosesnya ya. Jadi PLTA itu memanfaatkan aliran airnya ya. Air mengalir terus turbinnya bergerak, dari turbin bergerak kemudian diubah energinya dari energi gerak menjadi energi listrik di dalam generator. Nah, contoh ini sebuah pembangkit listrik dalam skala kecil, yaitu pembangkit listrik mikrohidro. Nah, ini adalah pembangkit listrik ini menggunakan aliran air sungai ya. Nah, aliran air sungai memutar kincir angin. Kincir angin di dalam air sungai itu terbawa arus sungai ya. Akhirnya berputar. Setelah berputar menggerakkan turbin. Turbin bergerak dari kemudian diubah energinya menjadi sebuah listrik dalam sebuah generator. Itu adalah proses dalam skala kecil. Oke, langsung saja kita bahas proses penyaluran energi listrik ya. Jadi listrik itu butuh penyaluran dari pembangkit sampai ke rumah, bahkan ke jalan-jalan, pabrik dan sebagainya. Itu adalah butuh proses penyaluran. Proses pertama yaitu proses energi tadi ya, pengubahan dari arus air diubah menjadi energi listrik di pembangkit listrik ini ya. Ketika sudah siap ya dari generator ini, kemudian siap disalurkan melalui tahap kedua, yaitu disalurkan melalui sutet. Nah, sutet itu adalah sebuah menara tinggi ya. Tegangannya juga membawa kabel-kabel yang besar yang tinggi. Biasanya ini menara sutet ini berada di daerah terbuka ya, untuk menghindari gangguan karena berbahaya, tegangannya sangat tinggi. Setelah dari sutet, proses yang ketiga kemudian dimasukkan ke dalam sebuah transformator. Ini proses ketiga ini ya, dari sutet, menara sutet kemudian turun ke transformator untuk dinaikkan atau diturunkan. Nah, transformator itu gunanya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, dalam hal ini proses ketiga ya, jadi dari transformator itu dinaikkan tegangannya.
Kenapa dinaikkan? Karena akan digunakan untuk kebutuhan industri. Nah, proses keempat ya, disalurkan untuk kebutuhan pabrik-pabrik. Nah, ini proses keempat ya. Nah, disalurkan ke dalam sebuah pabrik-pabrik karena biasanya pabrik itu membutuhkan energi lebih dibandingkan di perumahan ya, apalagi untuk keperluan produksi ya, mesinnya dayanya itu tinggi, maka butuh tenaga atau tegangan listrik yang lebih tinggi, maka dari transformator dinaikkan kemudian disalurkan ke pabrik. Lalu selanjutnya proses kelima dari pabrik-pabrik tersebut ya, kemudian dari disalurkan ke sutet lagi, dari sutet kemudian masuk ke transformator lagi ya. Transformator ini transformator kedua, maka transformator ini difungsikan untuk menurunkan tegangan. Nah, transformator ini disetting atau diatur untuk menurunkan tegangan. Kenapa diturunkan? Karena untuk proses yang terakhir, yaitu proses keenam, energi listrik dari transformator yang kedua ini kemudian dimasukkan atau disalurkan ke dalam rumah-rumah atau kantor-kantor. Jadi dari rumah-rumah penduduk atau kantor ini ya, karena energi listriknya itu tegangannya lebih rendah dibandingkan di pabrik-pabrik besar. Nah, maka ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini sampai ke rumah-rumah. Itu adalah sebuah proses ya, dari pembangkit sampai ke rumah-rumah itu mengalami 6 proses ya, dari pembangkit ke sutet, sutet ke transformator, transformator ke pabrik ya, pabrik listrik, kemudian dinaikkan lagi sutet, kemudian ke transformator lagi diturunkan. Setelah itu baru disalurkan ke rumah-rumah dan ke gedung-gedung perkantoran. Nah, demikian ya proses penyaluran listrik, semoga dapat dipahami. Silahkan bisa membaca buku-buku yang lain untuk menambah wawasan kita tentang kelistrikan. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.